warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmela dengan NIM 1901834. Di sini saya akan membahas topik tentang tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yaitu diantaranya ada Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang terakhir ada Rahmah El Yunusiyah. Yuk langsung saja kita bahas ke pembahasan yang pertama. Tokoh yang pertama yang akan saya bahas di sini ialah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1992 Masehi di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei tahun 1889 Masehi dengan nama kecil Suwardi Suryaningrat. Perguruan taman siswa didirikan dalam bentuk yayasan. Berikutnya landasan-landasan yang berada di taman siswa. Yang pertama yaitu asas taman siswa, yaitu pada tahun 1992 Masehi. Yang pertama yaitu setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada anak hendaklah dapat menjadikan manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan merdeka tenaganya dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, pendidikan hendaklah didasarkan atas keadaan dan budaya Indonesia yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam kehidupan. Yang keempat, pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Yang kelima, untuk dapat mencapai asas kemerdekaan, maka kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Yang keenam, oleh karena kita bersandar pada kekuatan sendiri, maka haruslah kita memikul semua beban belanja dengan uang sendiri. Dan yang terakhir, pendidik hendaklah mendidik anak dengan sepenuh hati, tulus, dan ikhlas, tidak meminta sesuatu hak tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada sang anak. Yang berikutnya, saya akan membahas tentang semboyan taman siswa, yaitu ada Suci Tatangesti Tunggal, Bibit Bebet Bobot, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso, dan Tut Uri Handayani. Terus ada Lebih Baik Mati Terhormat Daripada Hidup Nista, Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung, dan yang terakhir ada Neng Ning Nung Nang. Berikutnya ialah jenis-jenis pendidikan taman siswa. Ada 6 jenis pendidikan taman siswa, yaitu yang pertama, Taman Indria, yaitu TK umur sekitar 5 tahun. Yang kedua ada Taman Anak, yaitu kelas 1 sampai 3 SD, umur 8 sampai 10 tahun. Yang ketiga ada Taman Muda, yaitu kelas 4 sampai 6 SD, umur 11 sampai 14 tahun. Yang keempat ada Taman Dewasa, yaitu SLTP, umur 15 sampai 18 tahun. Yang kelima ada Taman Dewasa Raya atau Taman Madya, yaitu SLTA, umur 19 sampai 21 tahun. Dan yang terakhir ada Taman Guru B1, B2, B3, dan Taman Guru Indria. Selanjutnya, hasil yang dicapai taman siswa. Perguruan taman siswa sejak didirikan sampai sekarang telah mencapai berbagai hal, di antaranya yang pertama, gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional atau kebangsaan. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai Sarjana Wiyata. Yang ketiga, ada sejumlah alumni perguruan yang telah menjadi tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Mangun Sarkono, dan Ki Suratman. Nah, tokoh kedua yang akan kita bahas selanjutnya ialah Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mendirikan ruang pendidikan INS atau Indonesian Netherlands School pada 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Muhammad Syafi'i dilahirkan di Mantan, Kalimantan Barat tahun 1893 Masehi.
INS pada mulanya dipimpin oleh bapak angkatnya, yaitu Marah Sultan, kemudian oleh Muhammad Syafi'i sendiri. Dimulai dengan 79 orang murid, dibagi dalam 2 kelas, serta masuk sekolah secara bergantian karena gurunya hanya satu, yakni Muhammad Syafi'i. Berikutnya yaitu landasan yang ada di INS Kayu Tanam. Yang pertama ada asas ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperlihatkan pembawaan anak. Dan yang kelima, menentang intelektualisme. Berikutnya ada tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri. Selanjutnya tentang usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Apa saja usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Tanam? Yang pertama, pada zaman Belanda INS menyelenggarakan berbagai ruang pendidikan. Yang kedua, pada zaman kemerdekaan atas izin pemerintah Belanda, INS mendirikan ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan atau disingkat dengan RPPK di Padang Panjang. Dan yang ketiga, pada 1953 Masehi, ia mendirikan percetakan dan penerbitan yang diberi nama Sri Dharma dan menerbitkan majalah bulanan bernama Sendi dan buku bacaan untuk pemberantasan buta huruf yang dikenal dengan nama Kunci 13. Yang keempat, pada tahun 1953 Masehi, beliau mendirikan program khusus untuk menjadi guru, yakni tambahan 1 tahun setelah ruang dewasa untuk pembekalan kemampuan mengajar dan praktik mengajar. Dan yang terakhir, mencetak buku-buku pelajaran dan lain-lain. Nah, tokoh selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 1923 Masehi dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya sendiri. Pada saat berusia 8 tahun, beliau sudah lancar membaca Al-Quran dan khatam 30 juz. Beliau ini dikenal sebagai anak yang ulet, pandai memanfaatkan waktu dan cerdas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembaharuan yang telah diciptakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa saja pembaharuan yang telah diciptakan beliau? Yaitu yang pertama ada membawa pembaruan dalam bentuk kelembagaan pendidikan yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. Yang kedua, memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah. Dan yang ketiga, mengadakan perubahan dalam metode pengajaran dari yang semula menggunakan metode weton dan sorogan menjadi lebih bervariasi. Dan yang keempat, mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleran dalam pendidikan. Yang kelima, dengan Muhammadiyahnya, beliau berhasil mengembangkan lembaga pendidikan yang beragam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan dari yang berbentuk sekolah agama hingga yang berbentuk sekolah umum. Dan yang terakhir, beliau berhasil memperkenalkan manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan yang dirancangkannya.
Berikutnya kita akan membahas tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Apa saja pemikiran beliau tentang pendidikan? Yang pertama yaitu pendidikan integralistik. Yang kedua, mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda ke dalam madrasah-madrasah pendidikan agama. Yang ketiga, memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Dan yang keempat, menerapkan sistem kooperatif dalam bidang pendidikan. Tokoh pendidikan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Rahmah el-Yunusiyah. Rahmah el-Yunusiyah dilahirkan pada tanggal 26 Oktober tahun 1900 atau bertepatan juga dengan 1 Rajab 1318 Hijriah di Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau putri bungsu dari keluarga Syekh M. Yunus dengan Rafi'ah. Beliau dilahirkan dari keluarga yang berlatar belakang pendidikan agama yang kuat. Bahkan, bukan saja berpendidikan, keluarganya adalah tokoh-tokoh pendidikan dan masyarakat. Beliau bukan saja berjuang dan menjadi tokoh pendidikan wanita, tetapi juga menjadi tokoh perjuangan wanita pada masa revolusi fisik. Berikutnya kita akan membahas tentang pemikiran Rahmah el-Yunusiyah tentang pendidikan. Pemikiran beliau yaitu beliau menilai bahwa posisi kaum perempuan dalam Islam cukup sentral. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan kaum laki-laki. Yang kedua, pemikiran beliau yaitu perbedaan peran memang ada, namun hal ini bukan merupakan wilayah yang kemudian dijadikan pembenaran sebagai bukti adanya suatu diskriminasi. Yang ketiga, ia hanya berupaya memperbaiki kondisi kaumnya melalui bidang pendidikan, sebab menurutnya wanita pada akhirnya akan berperan sebagai seorang ibu. Dan yang terakhir, pemikiran beliau yaitu ibu merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya sebelum terhubung dengan alam pandang atau worldview yang lebih luas di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu Madrasah Diniyah Putri. Diniyah School Putri ini selalu akan mengikhtiarkan penerangan agama dan meluaskan kemajuannya kepada perempuan-perempuan yang selama ini susah mendapatkan penerangan agama Islam dengan secukupnya daripada kaum lelaki. Pendapat saya mengenai situasi sekolah di Indonesia saat ini, yaitu menurut saya situasi sekolah di Indonesia saat ini, baik itu tingkat TK, SD, SMP maupun SMA, bisa dibilang kurang sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, melihat situasi pandemi saat ini, mungkin dirasa sulit untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan nasional tersebut. Seperti yang kita ketahui, aktivitas belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan munculnya COVID-19 yang sangat berbahaya. Aktivitas di sekolah yang biasanya mendidik siswa untuk memiliki ilmu, berakhlak mulia, dan lain sebagainya, justru sekarang hal tersebut terhambat kelancarannya. Karena kelihatannya para guru lebih fokus untuk mengajarkan teori kepada peserta didik, sedangkan pendidikan karakter dirasa kurang mendapat perhatian dikarenakan terbatasnya ruang dan waktu untuk melakukan hal tersebut, yang mana dalam masa pandemi sekarang ini, proses pembelajaran di sekolah dibatasi.
Adapun problem solving atau penyelesaian masalah untuk situasi pendidikan di Indonesia saat ini, baik itu tingkat TK, SD, SMP maupun SMA, itu khususnya di sini saya membahas tentang karakter anak yang sudah menurun dikarenakan situasi pandemi. Mungkin problem solving yang bisa dilakukan yaitu para tenaga didik mungkin sebaiknya lebih pandai dalam menyesuaikan kondisi untuk tidak mengabaikan pendidikan karakter anak. Dengan kata lain, meskipun dengan di tengah situasi pandemi sekarang yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar yang efektif seperti sebelum adanya situasi pandemi, para guru atau tenaga didik hendaknya lebih bisa menanamkan pendidikan karakter tersebut kepada peserta didik. Misalnya dengan tetap menerapkan aktivitas yang selalu dilakukan ketika proses belajar mengajar seperti biasanya, seperti berdoa sebelum dan sesudah PBM, membaca Al-Quran sebelum PBM, dan lain sebagainya, meskipun dalam pembelajaran daring. Dan aktivitas-aktivitas tersebut bisa dilakukan misalnya melalui Zoom meeting, yang mana aktivitas-aktivitas tersebut merupakan langkah awal dalam mendidik karakter anak untuk berakhlak mulia. Sehingga meskipun di tengah kondisi pandemi sekarang ini, para guru hendaknya tetap mengerjakan aktivitas tersebut kepada peserta didik, dan dengan begitu sistem pendidikan nasional Indonesia akan mencapai tujuannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.